A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan anugerah taufik hidayah dan keberkahan pada rezeki kita dan anak keturunan kita, dan dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit. Kemudian juga kita membacakan surah Al-Fatihah agar pengarang kitab ini diberikan balasan yang sebesar-besarnya. Demikian juga guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kemudian keluarga kita, semoga semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama anbiya wa syuhada wa sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifati aqaidit tauhid wa harrara uqulana min rabqati syawaibit taqlid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyad bil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil fakhirah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pengarang memulai dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang telah menerangi hati kita dengan ma'rifah akidah tauhid. Jadi ilmu di dalam Islam itu dimulai di dalam hati. Jadi ilmu atau kemampuan berpikir manusia dibagi menjadi dua. Pertama, pemikiran secara rasional. Ini semua diberikan kepada manusia. Yang kedua adalah kemampuan berpikir secara hati. Dan itu khusus diberikan kepada orang beriman. Karena itu pengarang di sini memulai dengan pujian kepada Allah karena telah memberikan hati kita berupa ma'rifah akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemampuan berpikir secara rasional itu membantu manusia meningkatkan derajatnya melebihi hewan. Sementara kemampuan berpikir secara hati mengangkat derajat manusia bahkan melebihi malaikat. Jadi tingkatannya ya seperti itu. Kemudian yang di bawahnya adalah kemampuan instinktif, yaitu seperti membela diri, mencari makan, ya, mencari kesehatan, kenikmatan yang enak-enak dan menjauh dari bahaya. Itu adalah instinktif, karena semua hewan, makhluk hidup yang bisa bergerak itu akan mencari kesenangan dan menjauhi dari segala kesusahan. Jadi tingkatannya, ya, kalau kita hanya sampai di situ berarti kita derajatnya tingkatan hewani. Kemudian meningkat menyenangi hal-hal yang berupa pemikiran, itu kalangan pemikir. Sampai profesor, ahli Nobel dan sebagainya. Kalangan terpelajar yang melatih kemampuan otaknya, kemampuan rasionya dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang mempermudah manusia untuk memahami alam
semesta ini dan mempergunakannya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan berpikir secara qalbiyah, dan itu khusus diberikan kepada orang yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka di sini pujiannya adalah diutamakan untuk itu, karena itulah yang mengangkat derajat kita yang sebenar-benarnya. Kemudian juga kita memberikan pujian kepada Allah, ucapan syukur kepadanya, karena akal kita juga dibebaskan dari taklid dalam masalah akidah dengan adanya ilmu ini. Jadi dalam berilmu agama ini ya, ada yang kita berkewajiban taklid, yaitu masalah fikih. Kenapa? Karena masalah fikih itu banyak. Kita nggak mungkin itu fikih mengingat semua dalil-dalilnya. Seperti yang sederhana aja, kita sentuhan antara lelaki dan perempuan membatalkan atau tidak membatalkan. Sudah ada berapa mazhab tuh. Yang satu batal kalau sentuhannya non mahram, ya, atau yang mahram, ya, atau non mahram artinya ya, yang tidak haram dinikahi. Kalau sentuhan itu kita batal. Atau bukannya itu, kalau sentuhan nggak batal wudhu kita, batalnya kalau syahwat, atau batalnya kalau lebih dari itu. Nah, itu ada 3 mazhab tuh. Alasannya apa? Dalilnya dari mana? Ya dari Al-Quran, aula mastumun nisa. Kita kalau semua harus mempelajari itu, ya nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai itu urusan itu. Maka kita akhirnya wajib memilih salah satunya, pendapat yang mana. Kalau kita ngikutnya mazhab Syafi'i, ya maka kalau sentuhan batal. Lagi habis wudu kecolek sama istri, ya marah-marah ya. Deketin sih batal, lagi wudu lagi gitu. Kenapa? Karena kita apa itu? Mazhab Syafi'i. Ya, dalilnya mana? Ya nggak tahu dah tuh. Pokoknya kata mazhab Syafi'i begitu. Maka kita boleh taklid, ngikut aja dah. Kata gurunya katanya batal itu. Udah wudu lagi. Nah, itu ya kita wajib ikut di situ, karena memang dalilnya susah nyarinya, banyak ya. Yang kedua, kita nggak boleh taklid, yaitu dalam masalah akidah, karena akidah ini kepercayaan masih ikut-ikutan. Kepercayaan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya ikut aja dah. Wah, nggak bisa, itu belum belum berlaku ya. Jadi kalau orang masuk Islam, ditanya kamu masuk Islam kenapa? Karena saya merasakan bahwa begini, maka saya yakin bahwa Allah lah ya, Tuhan saya. Nah, itu berarti kamu udah nggak taklid ya, keyakinan sendiri. Maka disitulah baru berharga namanya keimanan dia, pernyataan dia dalam bersaksi ya. Nah, jadi ada 2 kita berikan pujian pada Allah. Pertama, kita diberikan cahaya tauhid tadi, ilmu dalam hati, yang itu adalah khusus untuk orang beriman. Yang kedua, akal kita pun kita gunakan berpikir untuk sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu hanya satu, bukan yang lagi dipajang, dipaku ya, dijadiin berhala, disembah-sembah, diberikan sesajen dan sebagainya. Itu nggak mungkin itu Tuhan, karena ya dia aja nggak bisa jalan, digotong-gotong ya kan. Jadi akal kita alhamdulillah dibebaskan dari itu, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa semua yang dipuja-puja orang itu yang berupa bentuk-bentuk patung dan sebagainya bukan Tuhan, karena mustahil Tuhan itu seperti itu ya. Dia aja nggak bisa jalan, nggak bisa makan, nggak bisa bicara, tapi dipuji-puji dan dipuja-puja. Nah, sementara siapa yang menciptakan langit dan bumi yang demikian luas? Maka kita dibebaskan akal kita dari jatuh ke dalam kemusyrikan seperti itu, dan kita mencapai kesimpulan bahwa hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang esa, yang maha satu ya, yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad yang diperkuat dengan mukjizat yang sangat mengagumkan ya.
Kemudian juga bagi para keluarganya, sahabatnya yang mempunyai sejarah yang penuh kebanggaan. Jadi setelah itu kita puji kepada Rasulullah. Pujinya dengan apa? Dengan berselawat. Jadi dengan berselawat ini kita menunjukkan ikatan kita kepada Rasulullah SAW. Juga pada waktu yang sama kita buka pintu keran kebaikan. Karena setiap salawat kepada Rasulullah satu diberikan kebaikan 10 bagi kita. Jadi ibaratnya itu seperti cermin, dikasih cahaya berbalik lagi kepada kita. Jadi beliau itu bukan butuh kepada salawat kita, bukan. Tapi salawat kita itu adalah cara, wasilah bagi kita untuk mendapatkan anugerah yang Allah berikan bagi Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya kita punya perbendaharaan, tinggal buka, tinggal ngambil. Kuncinya mana? Nah, kuncinya adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Dan salawat dari Allah artinya adalah rahmat, anugerah, rezeki dan seterusnya. Ya, semua yang kebaikan-kebaikan dari Allah itu dibukanya dengan salawat. Maka dengan salawat kepada Rasulullah SAW kita dapat namanya jalur hotline, jalur singkat dan teruji, ya, terjamin untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ucapkan pujian dan selawat bagi keluarganya, sahabatnya, dan juga bagi seluruh orang beriman. Karena ada juga al itu artinya seluruh orang beriman. Nah, pengikutnya Rasulullah SAW. Nah, ini juga kelebihan dari Rasulullah SAW, bahwa kalau dapat sesuatu semua dibagi, ya, semua dibagi. Nah, dan baginya itu enggak tanggung-tanggung, ya, enggak tanggung-tanggung. Kalau kita baginya itu buat kita dulu, ya, kata kalau beliau dapat apa-apa semua dapat, tinggal siapa yang mau, ya, siapa yang ngejar dia dapat. Nah, kalau nggak mau ya memang dia nggak mau, ya, gimana mau dikasih. Amma ba'du, fahada syarhun latifun 'ala al-muqaddimah al-musamma bil kharidah al-bahiyah allati nazamtuha fil aqaidit tauhidiyah. Ya, ini adalah syarah yang sederhana atas pendahuluan ilmu tauhid yang dinamakan dengan kharidah bahiyah, yang dikarang oleh Imam Ad-Dardir ini, ya, dalam masalah tauhid. Jadi dalam beberapa bait itu telah dijelaskan ilmu tauhid secara lengkap, ya, secara lengkap. Inilah keistimewaan para ulama kita. Jadi dia sendiri yang bikin syairnya, dia sendiri yang mensyarahkannya. Jadi demikian berjasanya beliau ini, ya. Dan ini beliau adalah betul-betul namanya bukti orang yang cerdas, karena investasinya diberikan bagi ilmu pengetahuan yang dikarang kemudian dipelajari oleh orang lain. Nah, inilah betul-betul investasi yang terus memberikan manfaat bagi dirinya, yaitu investasi ilmu pengetahuan yang diajarkan, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ini yang dikejar-kejar. Bagaimana ilmu ini bermanfaat? Biasanya kita yang sekarang-karang itu ilmu untuk kerja. Ya, pendidikan itu kebanyakan ilmu untuk kerja. Padahal kerja itu kerak aja nggak pakai sekolah dia pinter nyari duit, ya. Nyari apa tuh? Nyari makan. Nah, jadi ilmu yang sebenarnya adalah supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ilmu itu diputar lagi, diinvestasikan supaya memberi manfaat terus, yaitu dengan mengajarkan, kemudian dengan membuat sekolah, kemudian dengan mengarang kitab. Maka setelah dia meninggal pun masih dimanfaatkan oleh orang, dan darinya
maka investasi itu menghasilkan pahala bagi pengarangnya, bagi yang mengajarkannya, dan juga dibuka peluang bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sabda Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Jadilah kalian itu orang yang alim, yang ngajar, atau yang belajar, atau yang dengerin, atau yang senang. Wala takun khomisan, jangan yang kelima, yang nggak ngapain. Maka yang senang ini minimal pakai harta, nyumbang dengan wakaf, nyumbang dengan bantuan-bantuan, itu yang kelima paling rendah itu, ya. Nah, dan itu pun yang paling rendah itu juga kalau benar pas, maka dia juga ngikut juga manfaatnya nggak habis-habisnya, ya. Seperti wakaf-wakaf yang sampai saat ini masih terus memberi manfaat. Organisasi-organisasi Islam yang dibangun semenjak 100 tahun yang lalu sampai saat ini hasilnya sudah puluhan juta, ratusan juta orang diberikan manfaat oleh ormas-ormas yang mendirikan sekolah-sekolah. Maka kita tidak bayangkan itu berapa besarnya pahala orang yang dulu pada wakaf, ya. Yang dulu sama-sama ngajar, sama-sama membangun organisasi itu. Itu adalah, ya, investasi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Sekarang mereka di bawah tanah, tetapi pahalanya terus mengalir kepada mereka. Itanabtu fihil ikhtisar al-mukhil. Jadi di dalam syarah ini beliau tidak panjang-panjang, jangan sampai membuat bosan, ya, atau panjang lebar tapi isinya itu sebetulnya dikit. Nah, enggak, beliau pilih betul-betul kata-katanya ini, ya, diringkas. Kemudian atau ringkas yang terlalu ringkas beliau tidak mau, juga anit tatwilil mumil, kepanjangan juga yang membosankan juga beliau hindari. Jadi betul-betul bagaimana dalam syarahnya ini, dari syair yang singkat, kemudian syarahnya pun enggak panjang-panjang, ya, tapi pas. Waqtasartu fihi ala tahriril barahin ma'al fawaid allati yazdadu bihal yaqin. Aku pilih, ya, untuk menjelaskan burhan atau bukti-bukti, ya, yang penjelasan-penjelasan yang nantinya menambah keyakinan. Itu aja, ya. Jadi dari sekian ilmu yang dia ketahui, tidak semuanya dia tuliskan. Tapi dipilih yang kira-kira ini langsung bermanfaat bagi yang membacanya. Wallahu as'alu ayyanfa'a bihi kullaman talaqqahu biqalbin salim. Kemudian aku memohon kepada Allah agar orang yang mempelajarinya dengan hati yang betul-betul tulus ini mendapat manfaatnya. Jadi kita ini, ya, beliau nggak lupa sampai yang belajar kepada beliau dengan kitab ini didoain, ya, didoakan itu. Nyambung juga doanya buat kita, ya. Karena itu tadi kita awalnya kita doain juga dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini berarti kita hatinya itu sudah mulai nyambung, ya. Dia doain pakai hati yang bersih supaya dapat manfaat. Nah, maka kita sambung juga dengan apa? Dengan Fatihah kepada beliau agar diberikan pahala surah Fatihah kepada beliau yang telah mengarang kitab ini. Mulailah kita fase namanya komunikasi atau fase hubungan dengan hati, yang semuanya itu disambungkan dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti sinyal telepon, kita kalau nggak ada sinyal nggak nyambung. Nah, kita belajar agama ini harus mulai nyambung dengan hati antara guru yang mengajarkan, yang mengarangkan, yang mengarang, dan yang terlibat di dalam transfer ilmu ini kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan agar menjadikan ini semuanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha menguasai kita, yang mengatur kita ini, memberikan anugerah atas semua kehidupan kita ini, dan beliau Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang, pengasih dan penyayang. Jadi, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaringan hati yang telah bersambung itu agar
semua itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kelihatan dari belajar itu adalah apa? Kelihatannya itu untuk Allah dan atau bukan untuk Allah. Hasilnya setelah belajar ini apakah makin galak, apa makin sayang kepada umat Nabi Muhammad, ataukah makin tunduk kepada Allah, atau malah setelah pulang dari sini mulai ngincer orang, ya, mulai ngincer orang, wah, menilai-nilai, wah ini enggak tauhid, ini syirik, ini. Nah, kalau dia belajarnya pulang-pulang makin galak kepada orang, menjadi hakim, menilai keyakinan orang, nah itu berarti ilmunya bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Menjadi hakim buat keyakinan orang. Padahal keyakinan itu adanya di dalam hati, ya. Berarti belajarnya itu salah alamat, ya, salah alamat. Karena diarahkan untuk menilai orang, membenci orang, mencaci maki orang, menuduh orang tidak bertauhid, syirik dan sebagainya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ay u'allifu. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah apa saja, ya, kalau beliau ini karena dia pengarang, maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku mengarang. Kalau kita ngapain? Bismillah makan, ya berarti dengan nama Allah saya makan. Jadi ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kaitannya dengan perbuatan apa aja, ya. Kita pakai sepatu, Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku pakai sepatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau membaca Quran. Nah, apa saja itu digantungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali dengan bismillah, itu Allahnya yang disebutkan, bukan perbuatannya. Bukannya misalnya akulu, ya, akulu wa bismillahirrahmanirrahim. Aku makan, ya, dengan mengucap bismillah, bukan, tapi sebaliknya nyebut nama Allah dulu. Untuk apa? Untuk mengagungkan bahwa semata-mata saya lakukan ini dengan memohon bantuan kepada Allah, memohon anugerah dari Allah, memohon keridhaan Allah. Jadi setiap kita baca bismillah, pastilah, ya, itu berarti maknanya yang kita mau lakukan itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang minum minuman keras nggak mungkin dia bismillahirrahmanirrahim, minum mabok, ya. Masa dia begitu? Pasti dia lupa tuh, dia mabok, dia malu dia ngucapin bismillah, ya. Atau ngerokok misalnya kan, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada tuh, pas ngerokok lupa pasti dia, ya. Karena bismillah itu untuk hal-hal yang baik, ya. Berarti ketika kita lakukan itu kita sadar ini kita mohon kepada Allah, ini ya yang kita lakukan ini dijadikan sebagai kebaikan oleh Allah. Wal ifadati husulul barakah li jami'i ajza'il fi'li. Jadi bismillah itu menjadi dasar bagi perbuatan kita, dan kita minta berkah semua perbuatan kita itu jadi ada berkahnya. Maka kata sabda Rasulullah SAW, "Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Segala perbuatan yang baik, yang bernilai tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Terputus tadi berkahnya, ya. Terputus manfaatnya, cuma dapat segitu doang tuh, ya. Tetapi kalau orang yang mengucapkan bismillah sekali kerja itu tadi manfaatnya berlipat-lipat. Sekali ngasih nafkah kepada anak dengan ucapan bismillah, maka dari nafkah uang yang diberikan untuk anak itu, maka tubuhnya sehat, kemudian dia terjaga dari perbuatan tercela, kemudian mendorong dia untuk melakukan kebaikan, seterusnya, ya, dia jadi cinta kepada bapaknya dan seterusnya dengan ngucapin bismillah. Tapi kalau nggak ngucapin bismillah, dikasih uang itu ternyata buat poya-poya, kemudian dia malah orang tuanya jadi ATM terus dirongrong, ya. Karena apa? Wah, kemarin dikasih duit, pasti ada duit lagi, minta duit lagi, jadinya ngerongrong kepada orang tua, ya. Maka ketika kita lakukan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, kita berikan nafkah, kita berikan sesuatu untuk anak, maka justru timbul kebaikan pada diri anak tersebut, ya. Jadi berkahnya itu semua melingkupi perbuatan yang kita lakukan yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Wal ba'u lil isti'anah aw lil musahabah ala wajhi tabarruk. Jadi ba itu maksudnya tujuannya kata-kata bi itu artinya aku minta tolong gitu. Ya, aku minta tolong. Minta tolong dengan apa? Dengan nama Allah. Ya. Atau untuk apa? Menyertai atau menyertakan dengan untuk tujuan tabarruk. Artinya yang saya kerjakan ini selalu disertakan dengan Allah atau dengan tujuan meraih keridhaan Allah. Itu ya. Nah, di sini disebut bukan billah tapi bismillah. Kenapa? Ya. Karena ism itu, kata-kata ism atau nama itu adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang dinamakan. Nah, ya. Maka ketika disebut bismi dengan nama itu maksudnya dengan billah gitu ya, sama saja karena tujuannya adalah yang diberi nama itu. Ya. Diberi nama yang punya nama Allah. Ya. Berarti kita meminta tolong kepada Allah dalam melakukan yang kita mau kerjakan ini, nah, gitu ya. Jadi nama itu, kata-kata ism itu dasarnya menurut para ahli bahasa dari as-sumu wa huwal ulu. Kata-kata nama itu ism ya. Jadi dari ulu. Kenapa? Karena li'annahu ya'lu bihi musammahu minal khafa. Karena mengangkat apa yang dinamakan itu menjadi dari yang tidak jelas, dari ke apa namanya? Ketertutupan. Kita namanya sebelum diberikan nama, ya, maka kita manggil orang susah. Yang di pojok, yang di kanan, yang di kiri. Kan susah. Yang di kiri ada berapa orang? Maka tapi kalau disebut namanya, Pak Apip, langsung. Nggak mungkin yang disuruh ngaku, oh saya. Enggak Pak, bukan yang ini. Ya, Ustaz Kohar, langsung adanya di sini. Enggak mungkin yang di belakang aku saya. Ya, enggak. Yang di belakang GR gitu kan. Wah, itu saya disebut-sebut. Oh enggak, pasti maksudnya satu orang. Nah, jadi maka nama itu membuat sesuatu yang tadi masih tidak jelas menjadi jelas, ya, menjadi jelas. Kemudian menurut para ulama Kufah, dari ahli bahasa Kufah, nama itu maksudnya adalah minas samah atau minas simah, ya. Artinya apa itu? Tanda, ditandain, ya, tandain. Karena apa itu? Karena dia menjadi tanda bagi apa yang dinamakan. Seperti tadi nama, ya, ketika kita disebut nama kita nengok. Kalau bukan nama kita nggak nengok kita, bang, disebut namanya. Bang ojek, sama semua nih. Maka yang nengok banyak akhirnya kan. Tapi kalau disebut ini atau Pak Ustadz di mana? Nggak ada yang nengok. Tapi kalau disebut Ustadz Kohar, langsung nengok, ya. Karena itu menjadi tanda bagi dirinya, bukan bagi yang lain, untuk membedakan begitu, ya. Tetapi yang disebut di sini ketika disebut bismillah itu wal muradu bihi huna al musamma, maka yang dimaksud di sini adalah yang diberi nama. Itu apa? Yaitu Allah. Tuh. Maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah aku memulai dengan meminta tolong musta'inan bimusamma Allah, ya. Aku meminta tolong dalam menulis ini dengan Tuhanku yang namanya adalah Allah, gitu, ya. Jadi dengan Allah. Kemudian idhofah ini adalah untuk penjelasan tadi ismu atau bismillah, bismi kok nama juga, ism juga kok Allah juga. Nah, ini untuk bayan, ya, penjelasan. Jadi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Kadang-kadang cukup bismillah, ya, udah cukup, ya, bismillah. Kalau makanan enak itu bismillah. Lupa ar-rahmanirrahim. Nah, itu juga ngapa-ngapa, ya. Basmalah, bismillah, ya, karena itu udah mencukupi, ya. Ar-Rahmanur-Rahim itu adalah pelengkapnya, ya, yang sempurnanya. Wallahu alamun ala dzatil wajibil wujud al-khaliq lil alam. Ya, sementara Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibul wujud. Wajibul wujud artinya yang keberadaannya nggak mungkin terbayangkan nggak adanya, pasti ada, gitu ya. Kalau kita adanya ini diada-adakan, dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada. Kalau kapan? Kalau udah meninggal, ya. Berarti kita ini adanya diadakan. Nah, kalau Allah adanya nggak diadakan, tapi Dia yang mengadakan.
maka dinamakan sebagai wajibul wujud, ya. Keberadaannya itu enggak butuh yang mengadakan atau bukan diadakan. Kalau kita ini diadakan, ya, diadakan. Nanti enggak ada lagi, ya, cuman sebentar lewat, ya, di dunia ini. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini, ya. Nah, ini ya, waktunya sudah habis, ya. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan sebagaimana pengarang mendapatkan manfaat dari ilmu ini, maka kita juga semoga dapat tadi qabul doa, diberikan manfaat karena belajar ilmu ini. Jadi doa bid doa, ya. Salah satu perbuatan manusia orang beriman yang nyambung sampai akhirat itu adalah doa, ya. Doa. Nah, karena itu kita doa itu selalu untuk tidak dibatasi, ya, semua orang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya. Dalam Al-Qur'an begitu diperintahkan, yaitu orang-orang yang datang belakangan itu mintanya itu apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, berarti kita nyambungnya itu dengan para sahabat, para anbiya itu, para solihin itu dengan doa yang selalu kita sambung, kita bacakan, dan kita pun dapat doa dari mereka, ya. Baik, kita tutup dengan doa juga, ya. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibul qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis solihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.